Gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan, tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagiannya. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom G2CC family, welcome home. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada Tuhan pagi ini. Di tengah dinamika politik yang begitu mengerikan ya. Ini waktu yang tepat untuk berdoa bagi bangsa kita. Mari tundukkan kepalamu saudara, kita ambil saat teduh. Tuhan, di momen-momen seperti ini kami ingin teriak minta pertolongan-Mu. Kami ingin minta penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Jesus, kira baka syekara layara mukora maka syakara la takara laba. Kira layara basyikira layara mukora masyakara layara basyikira la takara layara ma. Kira layara bolayara musyindire ne mesikira layara takara layara masyikara layara bakura layara bosyikira lamu. Ora layara mukora maka syakara la takara la basyindire ne musikira layara ba. Kira layara mukora maka syikira layara takara layara masy. Ora la yara mo shikira la yara takara la yara mo. Oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Oh, kira la yara bashikira la yara mo kora la yara takara la masy. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu.
kuasanya besar, kuasanya ajaib. Oh haleluya. Oh kirala ya raba shekara ya ramo korala ya ramo. Kirala takara raba shekara ya ramo. Korala ya raba shendera ya raba sikirala takara raba shekara ramo. Koramo korama kashekera takara raba shikirala ya ramo. Kirala ya rabo la ya raba shendere mo sikirala ya raba. Korala ya raba shakara ya raba sikirala takara raba sikirala ya raba. Kirala ya rabo shendere me sikirala ya ramo korama kashakara ya raba takara raba. Oh haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Oh haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang ajaib, Kau yang mulia. Oh Yesus, Anak Domba Allah. Haleluya. Oh haleluya. Oh terpujilah namamu Tuhan. Biar anugerah-Mu selalu ada dalam diri kami Tuhan. Biar anugerah-Mu yang selalu menguatkan kami menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Tuhan, dengar doa kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Yes Lord, penyertaan-Mu itu yang membuat kami anugerah-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami itu yang menguatkan kami. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Mari angkat suaramu, naikkan pujianmu, bermazmur lebih lagi bagi Tuhan. Bersyukur kepadanya, sebab perbuatannya ajaib, tidak ada rancangannya yang gagal. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan. Oh kirala ya raba shekara ya ramo korala ya raba. Kirala takara raba shekara ya ramo. Oh raba shakara ya raba shekara ya ramo. Ore mikishi kirala takara raba shekara ramo. Orala ya raba shakara ya raba shekere me. Mekara ya raba shokora ya raba. Kirala takara ya raba shekara ya raba. Oh Yesus, lawanlah setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan. Saya undang Desmond untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari menyembah Tuhan lebih semangat lagi. Sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan kami berserah sayang-Mu Yesus. Kasih dan sayang-Mu
sekalipun kami berada di dalam badai, tapi kalau Engkau ada di perahu kami Tuhan, badai itu akan mereda. Dan sekarang kami minta, oh Tuhan Yesus, datanglah ke perahu kami, datanglah ke hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Kami percaya semua akan baik di dalam nama Yesus. Sebab masa depan kami aman bersamamu Tuhan. Tuhan, ini kami jemaat-Mu mau memuji, mau bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami. Kami mau bersyukur lebih lagi kepadamu. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita hebat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Yuk semua tepuk tangan buat Tuhan. Kau Tuhan yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Semua rancangan iblis digagalkan dalam nama Yesus. Surga bumi bersorak karena Tuhan yang bertahta atas hidup kita. Mari katakan, Kau yang hidup di dalamku. Dia jadikan kita apa? Pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari seluruh bumi angkat tangan buat Tuhan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan Yesus Tuhanku pemenang, dan Raja di atas segala raja, yang berkuasa. Haleluya. Ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dulu sekarang selamanya. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Musik memuji Tuhan, jemaatnya bertepuk tangan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu. Kami tidak mau mengendorkan iman kami Tuhan, kami mau lebih lagi semangat memuji-Mu. Katakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi
Kasih semangat bersyukur bagi Tuhan, amin. Kasih tahu kanan kirimu, tepuk pundaknya, ayo lebih semangat lagi buat Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia Raja di atas segala raja, haleluya. Tiada tara, bertahta Kau Tuhan, Raja akulah. Sekali lagi ya, bersorak bagi katakan akulah, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan, Rajaku. Bertahtalah Kau Tuhan, Raja kami, oh Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, lebih kencang lagi kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami diciptakan untuk menjadi pemuji dan penyembah-Mu. Kami tahu kami ada untuk melayani-Mu Tuhan. Segala pujian dan hormat kami panjatkan hanya kepadamu. Biar lewat hidup kami, nama Tuhan disenangkan. Biar lewat hidup kami, lewat kesaksian kami, Tuhan bangga dengan kami. Ini hidup kami Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru, bermazmurlah baginya, langit bumi bersukacita, memuji dan memuliakannya. Ceritakanlah perbuatannya di antara umatnya, kasih setianya sempurna, melingkupi seluruh dunia. Biar namanya ditinggikan dan namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Biar namanya ditinggikan, mari agungkan nama Tuhan, dan namanya diagungkan. Hormat pujian hanya bagi-Mu, bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa untuk selamanya. Kau baik Tuhan. Mari nyanyikan nyanyian baru kepada-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru, bermazmurlah baginya, langit bumi bersukacita, memuji dan memuliakannya. Ceritakanlah perbuatannya, ceritakanlah
Kau Tuhan yang berkuasa, biar namanya ditinggikan. Mari agungkan nama Tuhan, mari sembah Dia, sebab Dia Raja, hanya Dia yang layak. Oh Tuhan, hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa, biar namanya ditinggikan. Haleluya. Namamu Tuhan yang kudus, kudus-kuduslah Tuhan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa, biar namanya ditinggikan dan namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Selamanya Tuhan, Kau tetap baik Tuhan. Untuk selamanya kami menyembah-Mu Yesus. Kau yang layak Tuhan. Layak untuk dipuji, layak untuk ditinggikan, layak untuk disembah. Oh haleluya, haleluya. Kiralala ya Rabba Shekarala ya Rabba Korama Kashakaralata. Sikirala Moshendere Moshekirala ya Rabba Karala ya Rabba. Oh Rala ya Rabba Shekirala Takarala ya Rabba Shekarala ya Rabba Karala Bashekarala. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jemaatnya katakan, biar namanya ditinggikan, biar nama Tuhan diagungkan lewat hidupmu. Oh Tuhan, hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Mari angkat tanganmu, biar namanya ditinggikan. Kemuliaan-Mu turun mengalir Tuhan. Oh Yesus, hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa, biar namanya ditinggikan, namanya diagungkan, namanya diagungkan. Haleluya, hormat pujian. Sama-sama katakan, hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, biar namanya ditinggikan. Namamu ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Oh kata karabaya syakaralalala. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Berikan suara-suara bagi Tuhan yang berkuasa. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan hanya Engkau yang layak menerima hormat dan pujian. Dan kepada Tuhan yang seperti itu Tuhan, kami selalu meninggikan nama-Mu, pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi kami mau dengar firman Tuhan. Pasti ada sesuatu yang kami bawa pulang hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kepada kami hati yang siap. Dan kami juga mau Tuhan dengan hati yang siap itu untuk menerima benih-benih firman Tuhan. Terpuji nama-Mu di sorga, tanda-tanda ajaib dan heran ada di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Dan yang lapar dan haus akan Tuhan dipuaskan pagi ini. Demi nama Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang semangat. Haleluya. Nah, itu saudara-saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari Perjanjian Lama di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Gilead. Saudara, katakan bersama dengan Abuna Gilead. Itu berada sebenarnya di sebuah punggung bukit. Jadi ada sebuah jalan Transjordan kalau kita mau pergi ke perbatasan itu. Dari jauh kita bisa melihat pegunungan Gilead. Ada yang sangat terkenal di sana sebuah produk namanya balsam Gilead. Ya, itu terkenal sekali untuk kesembuhan, kesehatan dan sebagainya. Nah, itu sekarang ada di wilayah negara Yordania, tapi sekalipun demikian ternyata daerah itu memiliki riwayat yang sangat panjang di mana itu menjadi bagian yang didiami oleh suku-suku Israel kuno. Makanya sampai sekarang orang-orang di sana mirip-mirip dengan Israel. Secara geografis dia terletak di sebelah timur Sungai Yordan, saudara. Jadi sekarang dan bahkan dari dulu itu bukan bagian dari tanah Kanaan, bukan bagian dari tanah perjanjian. Karena dia berada, jadi begini saudara-saudara, ini daerah itu, lalu ada Sungai Yordan di sini. Kemarin sudah dapat pelajaran enggak dari Bang Revo tentang Sungai Yordan? Sudah nonton belum? Ayo, belum nonton ya, habis ini nonton ya. Cari di IG atau di Facebook tentang Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itu perbatasan alami dari dulu antara wilayah Gilead itu yang adalah sekarang wilayah kerajaan Yordania dengan tanah perjanjian atau Israel. Jadi itu di seberang Sungai Yordan, belum masuk tanah perjanjian. Jadi kalau berdiri di atas punggung bukit Gilead itu, Abunda sekali pergi ke sana saudara, melihat itu tanah perjanjian, lalu ada sungai. Di situ ada tempat kopi yang sangat enak. Ya, saya dibawa oleh seorang tentara. Ayo pastor, berani gak ke perbatasan? Ayo mau, saya mau. Ada kopi, kita ngopi di sana. Indah sekali daerah itu saudara, memang benar-benar indah. Saya membayangkan pada waktu suku-suku Israel itu memilih tinggal di sana. Jauh lebih indah dari situasinya sekarang ini. Sehingga hati jadi terpikat. Secara geografis dia memang belum masuk wilayah Kanaan. Karena dia berada di seberang timur Sungai Yordan. Jadi kalau kita lihat peta ini, saudara-saudara, seperti yang Bunda jelaskan tadi, ini Sungai Yordan, ini tanah perjanjian, ini Gilead, dan ini adalah pegunungan yang sangat subur. Dia bukan hanya bagus dalam pemandangan, saudara, tanahnya subur, banyak tanaman-tanaman yang dengan mudah tumbuh dan hidup di sana, dan dia menjadi sebuah tanah pertanian yang potensial. Jadi dilihat dari semua situasi ini, hati kita jadi terpikat. Betul ya? Hatimu itu jadi senang dengan ada di sana. Kemarin saya menerima sebuah reels, orang-orang Tiongkok itu, ternyata mereka memiliki jalur kereta api dari Tiongkok ke Tibet. Jadi sebelum mereka naik kereta api di Tibet itu, sebelum mereka naik, saudara, mereka keluar dari gerbong sesuai dengan nomor kursinya masing-masing. Mereka bawa tisu dan handuk dari rumah udah disiapkan. Mereka melap dinding kaca dari luar itu. Saya bertanya, ngapain? Itu kan tugas dari penjaga kebersihan kereta api. Kenapa mereka harus ngelap? Rupanya mereka memastikan kaca itu clear. Karena setelah itu, saudara, mereka menampilkan bagaimana dari dalam kereta dan ada bingkai jendela kereta, mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Wow, saya saja terpesona. Seperti film.
mulai dari pegunungan, bukit, salju dan sebagainya. Itu berjam-jam loh saudara. Saya membayangkan ketika berada di tanah Gilead, karena tanah itu tempat mereka tinggal sebelum mereka menyeberangi perbatasan. Hati itu kepincut saudara. Hati kepincut. Nah, siapa yang kepincut di sana? Di dalam Bilangan pasal 32 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ada kisahnya saudara. Ada 2 suku datang kepada Musa. Suku ini adalah suku Gad dan suku Ruben. Datang kepada pemimpin mereka. Mereka berkata begini ceritanya. Udahlah, kami gak ikut nyebrang. Kami di sini aja. Karena hati sudah kepincut dengan segala keindahan dan segala hal yang dilihat oleh mata. Udara di sana itu bersih saudara, clear banget. Pemandangannya clear, nggak ada debu dan enak tinggal di sana. Jangan jauh-jauh. Abuna di Kinabalu aja kemarin saya ngomong ke Abuni, ayo kita bangun rumah di sini yuk. Rumah kayu, kita beli tanah, bangun rumah kayu. Saya bisa buat paper di situ ada sungai, lihat jendela gunung, wah, udara segar, makan seadanya tapi itu udah sehat. Saya membayangkan mereka, suku-suku Gad, suku-suku Ruben itu, dengan segala hal yang disediakan alam, yang ada di depan mata. Hati mereka terpikat. Dan mereka datang kepada pemimpin mereka, begini saja, Om, gak usahlah kami menyeberang ya Om. Kami tinggal di sini aja, tempat ini sudah enak. Dan mereka memilih Gilead. Itu yang terjadi saudara. Para pemimpin-pemimpin suku ini. Mereka bilang begini. Atarot, Dibon, Yaezer, Nimrah, Heshibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan. Dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami dapat kasih-Mu. Mereka izin saudara. Mereka minta restu. Biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu. Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Saudara, yang kita lihat adalah ketiga suku ini. Ternyata bukan hanya Ruben dan Gad yang memohon untuk tinggal di sana. Sebagian suku Manasye juga mengikuti jejak mereka. Siapa Manasye? Sebenarnya dia bukan anak Yakub, tapi itu adalah anak Yusuf. Yusuf diberi 2 hak. Jadi anak Yusuf diadopsi oleh Yakub sebagai bagian dari Israel. Makanya lambang dari Manasye itu, dan satu lagi siapa anak Yusuf itu ya? Siapa satu lagi? Efraim dan Manasye itu lambangnya satu. Lambang Yusuf. Dan Efraim dan Manasye itu diangkat anak oleh Yakub. Sehingga menggenapi 12 suku. Kalau hanya satu, Yusuf hanya baru 11. Nah, rupanya pembicaraan Ruben dan Gad itu sampai kepada sebagian suku Manasye. Yang terkecil, si bungsu. Anda tahu Ruben adalah yang sulung. Dan Manasye adalah yang bungsu. Jadi mereka juga terpikat. Sehingga yang tinggal di wilayah Gilead itu, di seberang sungai Yordan di sisi timur itu, ada 2,5 suku. Satu suku Ruben, si sulung, dia adalah anak laki-laki pertama Yakub dari Lea. Dan Lea sengaja memberikan nama Ruben kepadanya. Mendeklarasikan nama Ruben artinya inilah anak laki-laki. It's a boy. Tahu ya, kalau Anda pergi ada stiker-stiker itu kalau anak laki-laki, betapa bangganya. Kenapa Lea begitu bangga? Karena dia sudah kehilangan cinta dari suaminya. Dia tidak dicintai oleh suaminya. Hati suaminya lebih senang kepada Rahel. Makanya hati-hati dengan orang yang bernama Rahel, saudara. Ya, saudara-saudara. Jadi dia ingin membuktikan, membawa suaminya memiliki kembali kasih dan cintanya dengan menghadirkan anak laki-laki. It's a boy. Wah, karena di dalam sistem budaya Israel, patriark itu garis keturunan laki-laki. Perempuan urusannya di dapur. Saudara. Jadi berdoa ya supaya
Anda mendapat anak laki-laki nanti kelak. Kalau Anda yang youth di sini mau menikah, sini Anda bisa mendeklarasikan it's a boy. Boy itu adalah kebanggaan gitu loh. Tapi rupanya hati aku masih belum berbalik kepada Lea, saudara. Tapi ini sudah mengangkat derajat Lea sebagai perempuan yang diabaikan oleh suaminya, tapi dia berhasil memberikan anak laki-laki itu. Makanya dia diberi nama Reuben. Lalu kemudian lahir sejumlah anak yang lain. Ada gundik dari Lea namanya Bilha. Dan juga melahirkan seorang anak laki-laki kepada Yakub, saudara. Diberikan nama Gad. Artinya Lea berkata, keberuntungan dan nasib baik kembali memihakku. Semoga dengan cara yang seperti ini, hati suamiku berbalik kepadaku dan mencintai aku daripada Rahel. Ini cerita mengenai suku Ruben dan suku Gad. Dan menurut catatan tradisi, saya kemarin tuh mengeksplor, rupanya ada semacam hubungan yang sangat tidak biasa antara Ruben dan Gad. Ingat, Ruben, mamanya Lea, punya gundik, namanya Bilha. Jadi ada semacam ikatan primordial di antara mereka. Sehingga ketika Ruben berkata, ayo yuk, kita tinggal di sini aja. Gad dengan segera menyetujuinya. Artinya bukan Ruben dan Gadnya, tapi keturunan mereka. Ada ikatan primordial. Nah, bagaimana dengan Manasye, saudara-saudara? Sebagian dari suku Manasye itu ternyata mengikuti jejak Ruben dan Gad dan tinggal juga di sana. Itu adalah anak Yusuf yang diadopsi oleh Yakub. Arti namanya itu membuatku lupa dengan segala penderitaanku. Wow. Membuatku lupa dengan segala penderitaanku. Yusuf memberi nama Manasye itu. Dia mengingat seluruh jejak kehidupannya yang begitu berat. Ketika dia mulai keluar dari Kanaan. Difitnah oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak. Difitnah di istana oleh Tante Potifar sehingga dipenjarakan, saudara. Tapi Tuhan angkat hidupnya. Dengan lahirnya Manasye, dia membuat itu sebagai sebuah monumen. Di sini kita bisa melihat bahwa nama dalam terminologi orang-orang Ibrani kuno mewakili sebuah peristiwa tertentu. Jadi jangan takut kalau orang tuamu dan jangan nyesal kalau orang tuamu memberikan kepadamu nama misalnya Bejo. Karena nama itu membawa harapan, pernyataan, dan sebuah destiny dalam hidupmu. Ya. Bersyukur dengan Anda memiliki sebuah nama. Jangan percaya ucapan Shakespeare yang berkata, apalah arti sebuah nama. Nah, ketiga suku ini ternyata akhirnya dikenal sebagai bagian dari suku-suku Transjordan. Kenapa? Karena mereka berada di dataran Yordania. Bagian dari suku-suku Israel. Akhirnya kita melihat suku ini hilang, saudara. Tidak ada catatannya lagi di dalam sejarah. Nah, pertanyaannya mengapa mereka datang kepada Musa dan memilih Gilead? Yang pertama, seperti yang Abuna jelaskan tadi, bahwa hati mereka terpikat dengan tanah itu. Karena tanah itu begitu subur. Siapa sih yang gak senang kalau berada di daerah pertanian yang subur? Otaknya mesti jalan. Dia berkata, apapun yang akan aku tanam di tempat ini pasti akan menghasilkan bagiku. Sudah mulai muncul logika rasional. Ini yang Abuna maksudkan di dalam bagian ini. Ruben, Gad, dan sebagian Manasye mulai melihat berdasarkan logika rasional mereka. Kita belum tahu tanah di Kanaan. Tahu kenapa? Mereka meragukan itu. Mengapa? Karena 10 dibanding 2. Benar ya? Pernah mendengar kisah itu? 10 berkata memang subur tapi tanahnya subur tapi penduduknya besar-besar tidak bisa kita taklukkan. Ya susah bagi kita harus tanami lagi begini. Yang 2 berkata Yosua dan Kaleb berkata tidak, Tuhan akan menyerahkan negeri itu kepada mereka. Jadi kepada kita. Jadi mereka lebih memilih Allah. Kita belum tahu apa yang terjadi di Kanaan. Perang lagi, kita harus perang lagi. Di sini gak usah perang, udah kita taklukkan. Kami tinggal di sini aja. Anda tahu, pernah mendengar istilah mau enaknya? Pernah dengar istilah itu? Mau enaknya saja. Udah di sinilah,
tanahnya subur lagi. Pergi ke Kanaan, masih perang, yang kalau masih hidup, nek mati piye. Yang ketiga, mereka memberikan alasan rasional kepada Musa. Mereka berkata, tempat ini cocok untuk pekerjaan kami sebagai seorang peternak. Lihat, subur. Kami tidak perlu mencari lahan bagi ternak-ternak kami untuk makan. Cocok untuk kebutuhan. Nah, saudara, seringkali keputusan-keputusan kita itu dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan kita. Ketika kita tahu bahwa apa yang tersedia di depan ternyata fit dengan kebutuhan kita, tanpa berpikir panjang kita langsung berkata dan mengambil keputusan. Oke, ini dia. Hati-hati, saudara. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Dan yang terakhir, saudara, seperti yang Bunda katakan tadi, nyaman, enak. Pada waktu mendaki ke Gilead itu, saudara, saya ngomong kepada driver, tunggu kami di sini karena bus nggak bisa naik ke atas. Saya datang ke atas, enak sekali, berdiri di punggung bukit Gilead itu, wow, enak, nyaman, segar. Lihat faktor-faktor ini. Tidak mereka sadari bahwa ternyata tanah yang subur, ketidakpastian di tanah Kanaan menurut asumsi mereka. Perang lagi nanti, Yane masih hidup. Oh ini aja sudah subur, ngapain lagi kita pergi ke sana. Itu kan kata orang. Ya. Dan tempat ini cocok dengan kebutuhan kita. Nyaman situasinya. Tanpa mereka sadari itu menjadi sebuah jebakan rasionalitas. Pernah dengar istilah dan bahkan mungkin Abuna pernah berkata hidup ini rasional. Yang pasti-pasti aja. Tahu ya? Mereka tidak berani spekulatif. Saya pernah diskusi dengan Pak Johan itu. Pak, dia cerita, Abuna aku pekerjaanku ini. Saya berkata, piye Pak, nek ada masalah eksternal. Ya ising jenenge bisnis itu ya kita harus jalan, harus siap dengan segala resiko. Dia ngomong begitu sama saya, tenang saudara. Saya nyut-nyut. Loh piye Pak? Ya piye, resiko. Sambil Pak Johan itu kalau ngomong, hehehe. Persis people. Risiko. Nah, orang-orang ini tidak mau mengambil risiko. Mereka berkata yang begini aja udah cukup. Ini anak saya Abuna jelaskan sebagai jebakan rasionalitas. Dengan pertimbangan akal budi kita merasa ini yang terbaik. Pernahkah saudara berada dalam situasi seperti Ruben, Gad, dan sebagian Manasye? Oleh sebab itu pelajaran kita harus menjadikan Gilead sebagai bahan refleksi penting dalam cara kita menjalani hidup. Seringkali kita menjalani hidup seperti mereka. Dan akhirnya terjebak di dalam jebakan yang sama, saudara. Bagian pertama yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini adalah hati-hati dengan pilihan yang berbeda. Suku-suku yang lain tetap melanjutkan misi. Sampai mereka berkata mission complete. Dan mereka yang 2,5 berkata, bagi kami mission complete itu di sini, bukan di sana. Banyak orang senang dengan pilihan-pilihan yang berbeda, saudara. Dan itu yang menjadi bahayanya. Kenapa muncul pilihan-pilihan berbeda itu? Karena kita memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri seperti ini tadi. Orang yang berada di dalam pertimbangan-pertimbangan yang seperti dipikirkan oleh Ruben dan Gad akan berada di dalam wawasan pemikiran yang sempit. Mereka mengabaikan banyak hal. Nanti Abuna akan perlihatkan bahwa pikiran mereka yang berbeda dan keputusan mereka yang berbeda ternyata sesuatu yang salah. Mengapa, saudara? Ya. Karena Gilead adalah jebakan kenyamanan yang tidak dibangun berdasarkan tuntunan Tuhan. Tapi dibangun berdasarkan keputusan-keputusan manusiawi. Seandainya mereka memegang janji Tuhan dari awal. Senyaman-nyamannya Gilead, sebaik-baiknya untuk peternakan. Sebagus-bagusnya tempat itu. Mereka tetap berkata, tidak, destiny kita bukan di sini. Aku harus melanjutkan hidup. Bukan ini yang menjadi janji Tuhan. Itulah sebabnya Bunda katakan bahwa ada yang namanya jebakan rasionalitas itu. Hati-hati, banyak anak-anak Tuhan terjebak
di dalam pola pikir dan tindakan yang sama. Mereka melihat Gilead dan merasa Gilead sudah cukup. Jangan lupa, orang-orang ini mengabaikan sebuah fakta yang sangat penting, bahwa berkat Tuhan bukan atas Gilead, tapi berkat Tuhan atas tanah perjanjian, tanah Kanaan. Haleluya. Semanis-manisnya tempat ini, ada yang lebih manis di sana. Senyaman-nyamannya Gilead, ada yang lebih nyaman di sana. Di seberang sungai Yordan, sudah kelihatan mata. Tapi orang-orang yang terlalu berpikir rasional dan terjebak di dalam pola pikir yang seperti itu, akhirnya mengabaikan janji Tuhan di dalam hidupnya. Dan mulai mengklaim, ini sudah enak, ini juga pasti cara Tuhan untuk saya. Ini cara Tuhan. Anda lagi butuh duit misalnya, Anda butuh duit. Benar-benar butuh duit 100 ribu. Udah dari pagi sampai sore butuh duit, nggak dapat. Tiba-tiba jalan, melihat ada uang 100 ribu di situ. Dan Anda mulai berkata, ini adalah cara Tuhan untuk menjawabku. Itu rasional nggak? Rasional. Tapi itu bukan cara kerja Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah membuat satu pihak diberkati dan satu pihak dirugikan hanya di dalam konteks yang sama. Bukan begitu cara kerja Tuhan. Karena seseorang di saat yang sama kehilangan uang 100 ribu. Dan dia juga anak Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata ini adalah cara Tuhan untuk menolongku? Banyak orang-orang akhirnya membangun sebuah argumentasi pembelaan di dalam hidupnya, saudara-saudara. Kemarin beberapa waktu yang lalu Abuna khotbah tentang di sebuah tempat tentang pentingnya menjaga hidup. Menjaga hidup. Dan saya berkata banyak orang-orang yang gagal menjaga hidupnya karena membangun argumentasi dan alasan bahwa saya akan karena begini yang mengasihi diri sendiri. Pulang dari kegiatan itu saya dicegat oleh seseorang dan berkata, "Pak, boleh izin waktu untuk konsultasi." "Ya, kenapa?" "Tolong saya didoakan, kenapa? Saya memiliki gaya hidup penyimpangan seksual." Oke, dan kenapa itu terjadi? Saya katakan, saya selalu mengasihi diri sendiri, selalu mencari dalih dan alasan untuk membenarkan sikap saya itu. Wow, itu yang sama, itu yang kita lihat di dalam perilaku orang-orang Gilead. Mereka akhirnya melupakan janji Tuhan. Saya berkata, "Hei, tinggalkan itu. Laki-laki hanya menikah dengan perempuan. Enggak ada pedang ketemu pedang. Pedang ketemu pedang nanti putus satu, gimana?" Ya nek orang putus, nek bengkok. Susah makainya. "Tapi Pak, aku ini fatherless. Aku ini begini." Nah, itu namanya dalih seperti yang dikemukakan oleh orang-orang Gilead. Pilihan rasional. Saya berkata, saya harap saya menjadi pendeta yang terakhir bicara kepadamu. Tidak ada pendeta lain. Kalau tidak, burungmu busuk. Dan dia pulang dengan ketakutan. Dan memang saya nakutin, dia harus nakutin, saudara. Gimana itu? Mencari dalih untuk membenarkan sikap. Seringkali kita seperti itu. Dan bawa-bawa Tuhan. Lihat Gilead, di sini aja, ini yang sudah Tuhan beri kepada kita kok. Udah nyampe di sini, ngapain susah-susah harus nyebrang? Mereka lupa bahwa janji Tuhan bukan di tanah Gilead. Janji Tuhan ada di tanah Kanaan yang sudah di depan mata. Mengapa? Karena mereka terjebak di dalam pilihan rasionalitas. Mengapa mereka begitu rasional? Karena masih ada yang harus mereka kerjakan di tanah Kanaan. Berkali-kali mereka mendengar pernyataan Tuhan, "Tanah itu memang aku berikan kepadamu, tapi engkau harus merebutnya." Anda mengerti maksud saya? Ya, bukan diberi gratis, langsung pasang rumah di situ, pasang tenda, lalu klaim tanah ini batasku ya. Ngomong sama tetangganya, nanti itu batasmu ya. Kan, perang dulu. Suku-suku penghuni asli tanah itu harus diusir. Mereka lelah berperang. Saudara coba lihat yang seperti ini.
Tinggal peperangan terakhir. Memang ada yang harus diperjuangkan dalam hidup ini. Dan hidup ini adalah perjuangan. Katakan, hidup ini adalah perjuangan. Ya, namanya mencintai saja berjuang, toh? Iya toh? Iya enggak? Karena kadang-kadang perempuan itu ya, menguji loh perempuan itu. Mau ceritakan satu kesaksian tentang Cici ya, saudara. Semoga dia tidak dengar khotbah Abuna. Ya. Jadi kami mau jodohkan Cici kepada seseorang, mendorong seseorang untuk datang ke dia, misalnya gitu ya. Lalu dia sengaja jutek untuk uji. Tahu jutek itu ya? Nah setelah itu laki-lakinya udah balik ke rumah, udah nggak datang-datang lagi. Lalu akhirnya kami tanya, Ci, itu kenapa nggak datang-datang lagi? Itu apa, Ma, baru sekali digituin langsung kabur. Nggak balik lagi. Lah gimana mau berjuang hidup bersama saya? Saudara-saudara. Ya toh? Gimana mau berjuang hidup? Rachel ini, saudara-saudara, Abuna jadi promotor utamanya untuk tesisnya. Udah 1 minggu dia WA saya, Abuna mau ketemu, saya nggak jawab. Biar berjuang dulu. Iya toh? Karena dia dikejar-kejar mau ujian. Harus ujian dan wisuda bulan Oktober. Saya mau melihat seberapa keras dia berjuang sampai berat badannya turun. Memang hidup ini berjuang. Dia udah WA, Abuna mohon izin ketemu, data sudah saya ambil. Tolong saya dibimbing begini. Saya lagi sibuk. Lagi ngajar saya 1 minggu ini. Menguji. Ya kan? Dia WA. Saya bilang, alah. Kemarin saya tanya, kapan pendaftaran terakhir untuk wisuda? 5 September. 5 September. Sekarang 31 Agustus. Berapa hari lagi? Habis ini nanti besok pagi saya ke Jakarta. Perjuangan. Hidup ini berjuang. Nggak ada segala hal dalam hidup ini didapat dengan mudah. Makanya mentalitas kita itu harus teruji. Amin, amin. Baru ada tantangan sedikit. Ya. Baru ada tantangan. Jangan menjadi generasi akhir zaman. Tapi untuk menghadapi tantangan dan perjuangan Anda menyerah. Give up dengan cepat. Gimana caranya? Nanti habis ini saya sembunyi di kamar. Biar Rachel tunggu sampai malam di sini. Ya kan? Berjuang. Gak ada hal yang dapat dengan mudah, saudara. Mengapa Abuna tekankan ini? Generasi kita hari-hari ini generasi yang instan. Tahu ya? Zamannya Abuni dulu ke sekolah naik sepeda, jalan kaki 10 kilo, pulang pergi 20 kilo. Sekarang anak-anak nggak mau jalan kaki, diantar. People itu, Pak, jemput. Saya bilang jalan kaki, jemput enggak. Jalan kaki dari Terang Bangsa ke Adenia. Dia ngomel, mana tanggung jawab orang tua? Berjuang. Kadang-kadang kita mau cepat. Pengen segera kawin. Gak usah kawin, kalau gak usah melalui proses, langsung kawin. Langsung punya anak. Happy life ever after. Hidup itu berjuang. Belum lagi gaya anak-anak sekarang itu bosi. Tahu ya bosi ya. Ngebosi gitu loh. Ya. Gimana? Kenapa? Bapaknya aja gak kayak gitu. Anak belagunya minta ampun. Yang cari duit bapaknya. Tapi anak gayanya petantang petenteng. Kasih tahu saya ya, kalau Anda melihat Revo dan anak-anak saya dan people petantang petenteng, kasih tahu, saya yang pertama gundul kepalanya nanti.
Nggak bisa anak pendeta kok. Kalau begini ini people kalau lagi butuh sesuatu. People kalau butuh sesuatu. Tinggal tunggu waktu itu Pak. Itu. Oleh sebab itu kita harus melatih anak kita. Hidup ini tantangannya makin berat. Amin, amin. Perjuangannya makin berat. Enggak segampang kita dulu waktu cari kerja. Kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan mentalitas seorang yang mau berperang, habis apa yang sudah kita rintis itu. Legasi kita hilang di tangannya. Oleh sebab itu anak-anak yang mendengar, yang menjadi the second generation, yang hadir hari ini, persiapkan dirimu dengan mentalitas yang benar. Jangan enak-enak. Mama. People itu masih 17 tahun lewat. Nanti urusan makan. Mama. Apa itu ya? Kalau nyanyi diurapi Tuhan. Khotbah luar biasa. Tapi kalau ketemu mama. Biar sakit tahu aja rahasia keluarga kita. Ya. Gitu. Mama. Keroin. Gitu besar masih dikeroin. Mama. Saya bilang, papa gak pernah ngomong begitu sama. Biar toh. Apa itu suka gitu? Biar toh. Mama. Saudara, hidup ini gak mudah. Sekolah aja gak mudah toh. Ya toh. Lalu nanti, papa sih gak sekolah kayak people gitu. Loh yang sekolah sekarang kamu. Itu yang tidak dimiliki oleh suku Ruben dan Gad, dan sehingga mereka terjebak di dalam rasionalitas. Ini ajalah, udah enak. Mereka lupa bahwa tantangan lebih berat. Haleluya, saudara. Dan mereka lupa ada tantangan jangka panjang yang mereka abaikan. Apa tantangan jangka panjang mereka abaikan itu? Pertama, ingat baik-baik. Mereka terpisah dari komunitas. Saudara-saudaranya yang lain di seberang. Dulu gak ada pesawat. Gak ada drone. Mesti nyebrang dulu ke Sungai Yordan. Dikumpulkan dulu kalau mereka terancam. Sebab mereka itu berada di perbatasan. Suku-suku asing itu di utara itu siap menyerang mereka. Jadi secara pertahanan mereka rentan. Terpisah. Hati-hati dengan pilihan rasionalmu. Itu bisa membuat Anda akhirnya terpisah dan menyendiri. Jauh dari komunitas. Itu sebabnya Abuna selalu mengajar dengan keras. Jangan pernah tinggalkan komunitas. Gereja kita adalah komunitasmu. Ada kekuatan rohani ketika berada di dalam komunitas. Ada kekuatan spiritual yang tidak terlihat. Tapi sungguh nyata. Itu saudara-saudara. Banyak orang-orang dan generasi terpisah hari ini. Apalagi kita melihat kemajuan teknologi. Sekarang kita berkomunikasi tidak lagi face to face. Ya kan? Terpisah secara fisik. Sudah online kok. Pakai platform aja. Toh terhubung. Saudara, ketemu langsung jauh lebih beda dibanding ketemu tidak langsung. Setuju nggak? Ya. Ada satu jemaat kita dulu ngotot tidak mau offline. Maunya online aja. Yang penting kan Abuna aku sudah ke gereja. Ya toh? Memang sudah ke gereja. Saya bilang ke dia, tapi ingat Abuna pingin lihat wajahmu. Abuna pingin tos dengan kamu. Abuna kan senang tos toh. Pingin bicara denganmu. Aku online aja. Ya sudah, kalau online ya saya tidak bisa memaksamu. Engkau nek kamu mati, saya juga pelayanan online. Saya enggak hadir di kuburanmu. Saya di gereja, kuburkan dia dari tanah kembali kepada tanah. Nanti pasang TV di sana. Ya. Dan sejak itu dia hadir di gereja. Hari ini dia ada di sini. Ada di sini. Biar dia dengar. Ya, toh? Ada dia di sini.
Jangan terpisah dari komunitas. Kita butuh kekuatan orang lain. Ada satu pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, rubuh. Lidi itu rentan sekali patah kalau dia sendirian. Tapi ketika dia digabung, Anda pakai tenaga dalam karate, Tolyong To, gak putus. Apalagi dalam hal spiritual. Ada yang namanya kekuatan komunitas. Jangan jalan sendiri. Singa mengaum-ngaum itu dia mencari yang sendirian. Jangan baru datang ke gereja saat ada masalah. Saat kepalamu lagi puyeng. Jangan. Ada dampak dari komunitas itu dalam spirit. Ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama, saudara-saudara, Mazmur berkata bahwa kita sedang menyediakan tahta di mana Tuhan akan hadir. Nah, kalau Tuhan hadir, kuasanya akan berdampak di dalam diri kita, masa depan kita, pekerjaan kita. Kita tiba-tiba mendapat kekuatan baru. Keluar dari gereja kita tiba-tiba kita melihat, wow, Tuhan sudah tolong ternyata. Saya percaya hari ini Rachel doanya, Tuhan berikan kemurahan Tuhan. Supaya aku bisa ketemu Abu Nari ini. Ya kan? Jangan terpisah dari komunitas. Kasih tahu kiri kananmu, jangan terpisah dari komunitas. Amin, amin. Iya. Dan komunitas terbaik itu dalam keluarga. Ya toh? Jangan anak nyempal sendiri ke sana, suami istri ke situ, jangan. Komunitas terbaik family. Hal kedua yang tidak mereka sadari, saudara, mereka rentan. Ini sudah Abuna jelaskan sebagian. Karena mereka berada di sisi utara. Jauh dari teman-teman yang bisa berperang bersama-sama dengan mereka. Butuh waktu untuk pasukan datang. Kita terbuka dari segala arah. Karena kita tidak berada di tempat di mana seharusnya kita berada. Ada yang namanya serangan, saudara. Hantaman. Kalau kita terlalu rasional, kita akhirnya mengabaikan banyak hal-hal yang justru menjadi pertahanan buat kita. Kenapa? Kenapa orang tua suka melarang anaknya? Nak, jangan ke sana. Nak, jangan begitu. Karena orang tua bisa membaca. Jangan sampai anaknya menjadi rentan. Gembala juga suka ngomong kepada domba, jangan malas ke gereja supaya kehidupan rohanimu tidak rentan. Belanda kelihatan, bedilnya kelihatan, tapi setan gak kelihatan. Kita gak bisa menghindari dia. Kalau papasan di jalan, kalau ketemu Belanda di jalan, itu Belanda, dia ada bedil, kita bisa sembunyi. Roh jahat? Gak bisa. Jadi pada dasarnya manusia itu rentan. Oleh sebab itu kita harus selalu berada di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya ada tembok-tembok terbangun di sekeliling kita. Saudara-saudara, pemain musik maju ke depan. Bagian terakhir adalah refleksi buat kita semua. Musa berkata kepada mereka, apakah saudaramu harus maju berperang sedangkan kamu enak-enak di sini? Itu terjemahan bebasnya. Mereka yang akan masuk tanah Kanaan berperang loh, lah kamu enak-enak di sini. Hari ini pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita. Memang ada deal dan perjanjian antara mereka. Mereka membuat janji, kami tetap di sini, tapi kalau kamu berperang, kami akan bantu kamu untuk memerangi dulu. Baru nanti kami akan kembali lagi ke sini. Tapi Musa akan mengajukan pertanyaan yang sama buat kita hari ini. Sedangkan kamu tinggal di sini. Saudara, dengarkan Abuna, panggilan Tuhan tidak bicara soal tempat yang nyaman. Amin. Tidak bicara. Kadang-kadang kenyamanan justru mengelabui kita. Tapi panggilan Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita harus menyeberang, berperang, dan mendapatkan janji Tuhan. Sebab berkat kita ada di tanah perjanjian. Bukan di tanah Gilead yang bisa menipu pandangan mata kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang tadi dinyanyikan oleh Revo sebelum khotbah.
Mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Nyanyikanlah Terima kasih Tuhan. nyanyian baru, Bermasmurlah baginya langit bumi bersukacita, memuji dan memuliakannya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ceritakanlah perbuatannya di antara umatnya. kasih setianya sempurna, melingkupi seluruh dunia. Biar namanya ditinggikan Terima kasih Tuhan. dan namanya diagungkan. Hormat puja bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Biar namanya ditinggikan dan namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar namanya Tuhan mengajakmu berperang supaya namanya ditinggikan dalam hidupmu. Karena Tuhan memiliki tangan kanan yang penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mau perjuangkan apa yang menjadi janji-Mu dalam hidup kami. bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Jemaat saja. Biar namanya ditinggikan Terima kasih Tuhan. dan namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi katakan. Biar nama Ampuni akan betul dalam doa. dan namanya diagungkan. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Hormat pujian bagi Raja Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Tuhan, seringkali Engkau membawa kami di dalam lembah penentuan. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak salah mengambil keputusan. Firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Engkau Roh Kudus ada di sini. Kami tidak mau melihat dengan keindahan yang muncul dari diri kami sendiri. Kami tidak mau mendengar kata-kata manis yang memuaskan hati kami sendiri. Bahkan kami tidak mau mengikuti pikiran-pikiran liar kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan dengan Engkau, maka kami mendapatkan apa yang menjadi bagian kami. Tanah perjanjian itu bukan kepuasan dari diri kami sendiri,
Tolong kami Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengar Engkau berkata atas setiap kami. Agar di dalam lembah penentuan kami tidak akan salah mengambil keputusan. Kami tidak mengikuti apa yang lahir dari daging kami. Kami tidak akan menukar Tuhan perkara-perkara rohani yang harusnya itu tergenapi dalam hidup kami dengan sesuatu yang menyenangkan kedagingan. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengingatkan pagi hari ini. Sehingga kami tahu hidup yang cuman sekali ini, kami menggenapi apa yang menjadi rencanamu. Kami menggenapi apa yang menjadi sesuatu yang ilahi yang Tuhan Kau sudah tentukan dan tetapkan. Tanah perjanjian itu Tuhan menjadi bagian dan milik kami dan generasi di bawah kami. Engkau memberkati kembali hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk mencurahkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan yang selalu berharap dan bergantung kepada Engkau. Dan setiap kami pulang dengan pikiran dan hati yang sudah diubahkan Tuhan dan sorak-sorai kemenangan. Semua demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kita semua katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar pengumuman. Shalom, C2C Family. Terima kasih kepada Bunda yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kita semakin diberkati. Kita akan mendengarkan info gereja sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah C2C, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah C2C berikutnya. Kami menyambut selamat datang Graciena dari Karangturi, selamat datang, selamat beribadah. Dan kami juga menyambut Yabes Anggara dari STT Abdiel, selamat datang, selamat beribadah. Juga Saudari Kevin Abraham dari STT Abdiel juga. Selamat datang, selamat beribadah di institusi. Lalu ibadah raya tanggal 31 Agustus jam 5 sore bersama Abuna Sony Saluhu. Dan ibadah online jam 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluhu. Firman online setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8. Dan mari datang dan ikuti Breakthrough Prayer hari Jumat, setiap hari Jumat jam 5 sore sampai jam 6 sore. Lalu untuk Komsel Youth ditiadakan dikarenakan adanya pelatihan mimbar, pelayan mimbar tanggal 23, 30 Agustus dan 6 September. Ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus Minggu tanggal 7 September bersama Abuna Sony Saluku jam 7 dan jam 5 sore. Lalu ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 8.30. Lalu kita akan ada kegiatan donor darah dan cek kesehatan yang diadakan tanggal 14 September jam 8:30 sampai jam 11.30. Acaranya, kegiatannya itu ada cek kesehatan dengan menggunakan alat kuantum serta cek kesehatan kulit juga. Mari Bapak Ibu bisa datang untuk meramaikan kegiatan ini. Lalu kita akan ada pertunjukan panggung boneka yang akan diadakan di hari Minggu tanggal 21 September 2025 jam 9 pagi. Happy wedding anniversary kepada Abuna dan Abuni yang ke-29 tahun. Semakin diberkati Tuhan Abuna Abuni. Lalu kami selalu mengimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara on-site. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada.
Lalu gembala dan jemaat mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat yang merayakan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, terima kasih Joni. Bapak Ibu, sebelum kita mendoakan anak-anak sekolah minggu, gereja kita akan melakukan banyak pembenahan lagi, terutama dalam pelayanan mimbar. Makanya ada rangkaian pelatihan workshop untuk upgrading dari pelayan-pelayan mimbar kita, singer, WL, musik. Sudah mulai ada perubahan yang saya lihat. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk para penari kita. Wow, mantap, mantap, mantap. Ya, udah keren lah, udah sesuai dengan harapan Abuna. Dan pasti dan sesuai dengan harapan Tuhan. Jadi bagus, harus dipertahankan. Ya, mereka barusan selesai pelatihan kemarin dan akan lanjut ya. Lanjut ya, Fani ya. Masih lanjut ya? Ada lagi? Hah? Ada. Jadi lalu saya sudah melihat ada perubahan dalam musik, sound system, pelayan mimbar, singer, WL, berikan tepuk tangan buat mereka. Ya, biar semangat. Tapi tetap harus ada evaluasi. Nah, nanti puncaknya ada 4 sesi dan ada 3 sesi dan 1 sesi pengurapan pada saat retret kita. Jadi sifatnya wajib, ya, wajib. Yang tidak bisa hadir, izinnya bukan kepada panitia, izinnya ke Abuna. Ya, yang punya alasan apapun ngomong ke Abuna, kita cari solusinya nanti seperti apa. Kalau tidak saya jadwal. Jadi supaya baik. Ingat, kita bukan pemain musik, kita bukan dancer, tapi kita adalah pelayan yang memenuhi panggilan Tuhan. Ikut retret dulu ya, retret ya. Yang punya masalah karena masalah waktu, uang, apalagi acara, ngomong ke Abuna. Kita cari solusinya nanti. Bagi yang tidak ikut pelatihan kemarin, nanti kan sudah direkam itu, nanti bisa lihat sendiri. Supaya tidak ketinggalan kereta. Ya, jadi kita cari solusinya bersama-sama. Doakan acara retret minggu depan kan? Minggu depan Rel. Minggu depan, hari Jumat dan hari Sabtu di hotel loh, di Bandungan. Bukan di camp. Jadi bukan di camp seperti youth. Gereja memang mensubsidi saudara-saudara. Abuna juga mengucapkan terima kasih. Ada beberapa jemaat yang terbeban untuk mensubsidi peserta. Dan itu sangat bermanfaat. Dan sangat menolong panitia. Jadi Abuna mengucapkan terima kasih. Kita lihat dulu hasil workshop dan liputan workshop mereka. Dari workshop pelayan mimbar, musik, multimedia, penari. Kurang lebih 7 menit. Mau tonton atau tidak? Kalau enggak saya skip. Menonton ya? Ayo kita tonton. Nana lihat ya, ada film Korea.
atas di atas. Atas. Oke, thank you Bu Siska. Tuhan sudah memberkati kita dalam setiap langkah kita. Pulihkan aku, layak aku. Yang solo drum, Bukan yang solo drum, itu berarti yang kosongan tadi toh. kosongan. Coba, yuk tahu lagunya. Apa sih? Lagu yang pertama ya tadi ya. Kau beri, yuk kosongan tapi drumnya ikut kasih ketukan dikit-dikit. Kosongan song-song. Nggak tahu tadi yang solo drum. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Kenapa Pak aku melompat gitu? Gitu itu nggak diperlukan kalau untuk mikrofon kayak gini. Gitu itu hanya diperlukan untuk instrumen yang pakai mikrofon. Contohnya dan percussion. Karena di sini ada percussion, berarti cuma drum aja. Kenapa kok malah jadi aneh? Masa kalian pukul 9 ini lucu kayak gitu. Kan? Nah, kalau kalian Hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Ya, tepuk tangan. Luar biasa ya. Nah, tentu harus ada perbedaan kalau kita sudah dilatih, diperlengkapi dengan keterampilan-keterampilan itu dan harus dilatih, ya. Ada latihan tertentu nanti bagi singer, lagu-lagu baru, latihan walaupun gak terjadwal. Nanti kita akan buat itu. Setelah retret nanti ada lagu baru, kumpul di gereja, latihan semua singer, WL datang. Pemain musik datang, lagu baru latihan. Sehingga ketika muncul nanti sudah tinggal ngikut. Kita sesuaikan latihan bagi para penari. Yang benar-benar saya sangat Abuna senang itu saudara. Bukan gak senang sama yang lain ya. Jadi ada perubahan di dalam para penari itu. Waduh mantap sekali itu. Saya ingin memperkenalkan mentor mereka ya ada di tengah-tengah kita. Ya, Fani berdiri dulu. Iya. Ya. Jadi sebelum ini kalau mukul tamborin. Nah, sekarang tadi
nyanyi loh. Training, saya melihat nyanyi loh, tepuk tangan dulu ya, nyanyi. Lagunya harus hafal walaupun penari. Kak Intan ngomong kemarin, kita bukan penari, bukan pemusik, bukan penyanyi. Kita pelayan. Jadi saya lihat singer-singer tadi semua ikut nyanyi. Wah, luar biasa. Jadi seperti itu, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Nanti lihat signifikan dengan hidup. Ya, signifikan. Ini belum rusak tuh? Enggak apa-apa. Kita beli lagi. Ya, memang sungguh-sungguh. Karena di dalam Alkitab, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Ini harus kedengaran sampai beberapa meter aturan keimaman. Harus. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Ini dilakukan antara ruang kudus dengan jemaat. Jadi to stand before the Lord. Para penari itu berdiri di hadapan Tuhan. Jadi sangat memiliki makna profetik yang sangat kuat. Jadi wah luar biasa, senang. Tapi jangan hanya pada saat ini ya, harus konsisten. Amin, amin. Ya, sebelum kita berdoa buat anak sekolah minggu, kita perlu berdoa dulu buat satu jemaat kita yang akan pamit pergi sekolah di China. Sekolah bahasa sudah bersama-sama dengan kita. Saya berharap dia balik ke Indonesia. Ya, jangan sampai tinggal di sana ya. Bahaya nanti kita nanti. Kita kekurangan pelayan mimbar. Ya kita berdoa dulu, yuk Fani. Sini kita doakan buat Fani. Belum ke sana wajahnya sudah mirip orang sana. Oke, yang ngomong sesuatu. Harus ngomong. Mau ngapain di sana? Jalan-jalan. Nah, ngomong sama Bunda. Mau belajar. Dia ngomong. Fani pamit. Karena mau belajar di Cina 1 tahun. Di mana? Di Hangzhou. Berapa lama? 1 tahun. Ya kita berdoa ya. Baik-baik di sana anak ya. Yuk kita berdoa, angkat tanganmu, kita doa buat Fani. Tuhan, kami mengutus Fani dengan pengurapan, roh hikmat dan minta penyertaan Tuhan selama Fani akan bersekolah, melatih keterampilan bahasanya dan pulang dengan sesuatu yang berbeda. Berikan kesehatan yang baik kepada Fani, Engkau jaga keluar masuknya siang dan malam. Dan Tuhan Yesus yang mengurapi dia senantiasa. Berikan kepadanya kecakapan akademik yang baik sehingga dia dapat mengikuti semua pelatihan, training, kursus, sekolah itu dengan baik. Dan Engkau siapkan satu masa depan yang baik. Sebab biarlah dia melalui proses ini demi menuju satu titik masa depan yang sudah Engkau tetapkan dalam hidupnya. Bukankah Engkau Tuhan yang punya masa depan? Berikan kepadanya semangat, hati yang kuat. Seperti yang Engkau pernah katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka perkataan yang sama juga buat Fani. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan melihat Fani yang berhasil dan kembali dengan sesuatu yang berbeda dengan tambahan keterampilan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengutus dan melepasnya dengan berkat Bapak Abraham, Bapak Isa, Bapak Yakub di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, kita berdoa buat anak sekolah minggu sekarang. Ayo anak-anak. Ada panggung boneka ya. Tapi nanti kalau panggung boneka harus duduk agak berjauhan. Jangan bonekanya ditolek-tolek ya. Ya. Mau lihat nggak panggung boneka? Oh ya. Ya, nanti cerita sama Bunda ya, ceritanya gimana. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Angkat tanganmu kembali, doakan anak-anak kita. Dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak kami. Sekalipun mereka kecil dan masih memiliki pengertian yang tidak sama dengan orang-orang dewasa. Tapi bukankah rohmu ada di dalam hidup mereka. Berkati hidup mereka dan mulai sejak kecil Engkau tetapkan masa depan yang baik. Berikan karakter yang baik di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Agar kami boleh melihat anak-anak ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu dan program sekolah minggu selama tahun ini yang tersisa sampai akhir tahun. Apapun yang menjadi perencanaan dari guru-guru sekolah minggu, Tuhan ikut bekerja. Dan kami melihat anak-anak kami akan dibawa dalam level yang lebih tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Panggung boneka. Bonekanya jangan diambil ya. Ya. Kita berdoa buat dia berulang tahun, saudara-saudara.
Maju ke depan, masih tetap berdiri, kita akhiri ibadah kita. Siapa yang ulang tahun? Yohanes Ririn? Abi ulang tahun apa wedding? Ulang tahun, Abi. Jimmy? Adriel apa? Tahun. Dia masa wedding. Bet. Ulang tahun siapa lagi? Jimmy ulang tahun ya? Di sini Jimmy. Siapa lagi? Agustin ya ulang tahun juga. Ya Abuna udah lama gak lihat kamu loh. Sana. Siapa lagi? Siapa ulang tahun nih? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Ayo kita angkat tangan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Berkati Agustin Tuhan, dan tetapkan satu masa depan yang indah untuk kehidupannya. Kami tahu Engkau Jehovah Jireh, dan Engkau akan memperlengkapi dia menuju setiap rancangan terbaik itu dalam hidupnya. Berikan kepintaran dan kecerdasan dalam sekolahnya. Rapi dia Tuhan, terima kasih atas pertambahan usia 1 tahun yang Kau berikan kepadanya. Juga terima kasih atas pertambahan usia 1 tahun yang Kau berikan kepada Alex, anak laki-laki milik pusaka Tuhan. Dan pakai Alex sebagai alatmu untuk masa depan yang baik. Dia tumbuh dewasa dalam karakter yang baik dan takut akan Tuhan. Berikan kesehatan yang baik untuk anak ini. Berkati Jimmy Tuhan. Berbagai hal-hal baru Engkau sudah taruh dalam hidupnya hari-hari ini. Dan Tuhan besarkan itu. Dengan campur tangan Tuhan. Bukan dengan pikiran rasionalitas. Tapi dengan janji Tuhan. Bahwa dia berada di dalam janji Tuhan itu satu demi satu. Digenapi. Terima kasih atas pertambahan usia 1 tahun yang Kau berikan kepadanya. Juga hal yang sama, 1 tahun lagi yang Kau sudah tambahkan bagi Abi. Berkati hidupnya, segala hal yang menjadi kerinduan hatinya. Dalam pelayanannya, dalam keluarga, pekerjaan. Tuhan ikut bekerja dan mendatangkan semua hal yang baik. Pakai dia sebagai alatmu di tempat ini. Berkati Adriel, untuk masa depan yang baik, anak laki-laki, berkat khusus yang Kau berikan kepadanya. Arahkan dia untuk masa depan, untuk seluruh persiapan-persiapannya untuk dilanjut. Pakai dan bekali dia dengan kemampuan dan kapasitas yang baru dari Tuhan. Berkati Obed, berikan kepadanya hati yang fokus untuk berada di dalam jalur Tuhan. Angkat semua kebimbangan di dalam hatinya dan pakai dia Tuhan. Untuk hal-hal yang juga sudah Engkau persiapkan. Terima kasih Tuhan. Berkati Ririn dan Yohanes. Kau melihat bagaimana keluarga ini melayani kami, melayani rumah Tuhan di tempat ini sebagai ushers. Berkat kudus pernikahan Kana turun atas suami istri ini. Dan mereka akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup mereka. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan akan menjaga keluarga mereka dan memberkati pekerjaan tangan mereka. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan itu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah melakukan hal-hal baik dan hal besar dalam hidup kami. Selama 1 minggu yang sudah kami lalui ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Kau memberkati pekerjaan, kesehatan, dan keluarga.
Dan segala apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kesempatan hari ini boleh beribadah bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Juga mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan dari segala berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Juga kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami kesehatan yang baik. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan hati dan pikiran yang tenang bagi para pemimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa shalom shalom Indonesia. Tidak ada tindakan anarkis, demo berhenti. Dan kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan lancar kembali. Kau berkati para pemimpin kami agar juga bisa mengontrol diri dengan baik di hadapan mereka. Di hadapan masyarakat. Hingga tidak ada masalah-masalah sosial dan politik yang akan mengganggu kestabilan dan pemerintahan di negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Juga Engkau berkati perjamuan yang ada di halaman gereja setelah ini. Bagi ucapan syukur kami suami istri boleh Kau terus pakai dalam keluarga, dalam pelayanan, di dalam tugas panggilan masing-masing. Kau sudah memberkati perkawinan kami sedemikian rupa sampai sejauh ini. Dan biar kami tetap menjadi berkat baik bagi jemaat maupun jiwa-jiwa yang Kau kirim. Beri kesehatan yang baik buat tugas-tugas penggemalaan kami dengan kemampuan di dalam berbagai hal yang Kau percayakan. Kami mengucap syukur untuk semua itu. Juga kami berdoa untuk kegiatan gereja, acara retret di Bandungan. Tuhan berkati seluruh peserta, persiapkan. Kalau kami sudah diperlengkapi dengan keterampilan, maka nanti di retret kami akan diperlengkapi dengan values, nilai-nilai dan pengurapan. Oleh sebab itu berikan semua hal yang baik di dalam acara retret 2 hari itu. Kau mendahului kami bekerja di ruangan retret, menguduskan setiap tempat yang kami tinggali dan kami gunakan. Dan berikan kepada kami kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengakhiri ibadah ini dengan membawa pulang berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat ini. Amini setiap perkataannya. Ye fareka Adonai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya Adonai panaf eleka feikuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf eleka feyasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin.